pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Wina Marlena Banurea, NIM 213304010293. Saya jurusan akuntansi semester genap tahun ajaran 2021-2022. Dosen pengampu Bapak Hotuari Lisa Mosir, SPD MSI. Saya mahasiswi Universitas Prima Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi topik ke-6, yaitu sistem pengendalian intern SIA. Di topik ini kita ada sebanyak 5 subtopik, yaitu 6.1 Ancaman atas sistem informasi akuntansi. 6.2 Mengapa ancaman-ancaman SIA meningkat. 6.3 Tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. 6.4 Klasifikasi pengendalian internal. 6.5 Lingkungan dan aktivitas pengendalian. Baiklah, sebelum kita memasuki ke subtopik, saya akan memberitahu pengertian sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan struktur organisasi yang meliputi metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, meningkatkan ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, kita akan melanjut ke subtopik yang pertama. Ancaman atas sistem informasi akuntansi. Ancaman yang pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik, seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja seperti sabotase, penipuan komputer, penggelapan. Nah, itulah ancaman-ancamannya. Selanjutnya, kita memasuki subtopik yang kedua. Mengapa ancaman-ancaman SIA meningkat? Karena yang pertama, peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Yang kedua, karena LAN dan sistem klien server mendistribusikan data ke banyak pemakai. Mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Yang ketiga, WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Subtopik yang ketiga yaitu tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Baiklah, kita akan melanjutkan ke subtopik yang keempat, yaitu klasifikasi pengendalian internal.
Prosedur-prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen mungkin dikelompokkan menjadi empat kelompok pengendalian internal berikut ini. Yang pertama, pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian korektif. Yang kedua, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang ketiga, pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Yang keempat, pengendalian input proses dan output. Ada 5 komponen model pengendalian internal KOSO yang saling berhubungan. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Komponen pertama dari model KOSO lingkungan pengendalian ini terdiri atas faktor-faktor berikut. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Yang ketiga, struktur organisasional. Yang keempat, badan audit, dewan komisaris. Yang kelima, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Yang keenam, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. Yang terakhir, pengaruh-pengaruh eksternal. Kedua, aktivitas pengendalian. Kedua dari model pengendalian KOSO ini merupakan kebijakan dan peraturan yang menyediakan jaminan yang wajar bahwa tujuan dan pengendalian pihak manajemen dicapai secara umum. Prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori berikut ini. Yang pertama, otoritas transaksi dan kegiatan yang memadai. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Yang keempat, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Yang kelima, pemeriksaan independen atas kinerja. 3. Penilaian risiko. Komponen dari ketiga model pengendalian KOSO ini adalah penilaian risiko. Perusahaan menghadapi jenis-jenis ancaman berikut ini. Yang pertama, strategi, melakukan hal yang salah. Yang kedua, finansial, adanya kerugian sumber daya keuangan, pemborosan, pencurian, atau pembuatan kewajiban yang tepat. Yang ketiga, information, menerima informasi yang salah atau tidak relevan, sistem yang tidak andal, dan laporan yang tidak benar atau menyesatkan. Yang selanjutnya, operasional, melakukan hal yang benar tetapi dengan cara yang salah. Keempat, informasi dan komunikasi. Keempat dari model pengendalian internal KOSO ini adalah informasi dan komunikasi. Akuntan harus memahami bagaimana transaksi di awal, data didapat dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin atau data diubah dari dokumen sumber ke bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. File, komputer diakses dan diperbarui. Data diproses untuk mempersiapkan sebuah informasi dilaporkan. Transaksi dicatat. 5. Pengawasan atau monitoring. Komponen kelima dari KOSO ini yaitu pengawasan. Metode utama untuk pengawasan kinerja mencakup supervisi yang efektif, pelaporan yang bertanggung jawab, dan audit internal. Baiklah, kita lanjut ke topik yang kelima, yaitu lingkungan dan aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. 2.
filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Ketiga, struktur organisasional. Keempat, badan audit Dewan Komisaris. Kelima, pengaruh-pengaruh eksternal. Keenam, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. Ketujuh, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori berikut ini. Yang pertama, otoritas transaksi dan kegiatan yang memadai. Kedua, pemisahan tugas. Tiga, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Keempat, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Kelima atau terakhir, pemeriksaan independen atas kinerja. Baiklah, dari materi ini, pengendalian intern dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian intern akuntansi atau preventive controls dan pengendalian intern administratif atau feedback controls. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen atau dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contoh, pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakannya. Sekian video penjelasan saya di topik ini. Saya ucapkan terima kasih.